A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa akhrijna min zulumatil jahli wa akrimna binuril fahmi waftah lana abwaaba fadlik wansur alaina hikmataka ya arhamar rahimin. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim, sengaja aku berniat belajar dan mengajar liridha illahi ta'ala, guna mencari ridha Allah, wa bi syafaati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, dan dengan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala niyatin salihah, atas niat yang baik. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita pasang niat i'tikaf di Masjid Al-Ikhlas ini. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Hakikat niat. Hari ini kita mengkaji kitab Perukunan Besar Melayu yang disusun oleh Hajjah Fatimah binti Arsad Al-Banjari. Syekh Arsad Al-Banjari ini adalah penyusun kitab Sabil Muhtadin dari daerah Kalimantan sana. Jadi dia anaknya meneruskan langkah dia untuk menyusun suatu kitab yang memudahkan kaum muslimin untuk beramal. Jadi dibuatnya lah apa aja yang kalau kitab Sabil Muhtadin itu cukup tebal dibandingkan Perukunan Melayu. Sementara orang-orang kan zaman sekarang inilah, kalau dulu itu udah terpikir juga oleh Hajjah Fatimah itu bahwasanya manusia itu tidak simple, tidak ringkas, tidak cepat begitu. Maka disarikannya lah dari beberapa macam kitab, tapi tidak menampakkan asal kitab itu dari mana, karena dia adalah orang yang mumpuni, punya kapasitas di dalam memahami ilmu. Maka ini daripada kitab Perukunan Besar Melayu ini kita tengok apa pandangan dia tentang hakikat niat. Yang lalu kita sudah membahas kitab Matla'ul Badrain wa Majma'ul Bahrain, ya, yang disusun oleh Syekh Daud Al-Fatani, daerah Fatani, Thailand. Jadi ulama besar Melayu itu banyak, termasuk juga Imam Nawawi Al-Bantani Al-Jawi. Dulu walaupun Jawa itu dia itu masih masuk bab Nusantara. Jadi dia itu orang-orang Melayu pun menganggap itu ini daerah kami di Nusantara, walaupun sebetulnya Jawa itu bagian sendiri, pulaunya ada itu. Cuman persepsi Melayu itu dulu asal pesisir pantai Melayu.
asal pesisir pantai Melayu, karena orang Melayu itu dulu mencari jokinya itu lewat pesisir pantai, mengadakan perdagangan, melaut dan lain sebagainya. Nah, seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Ketahuilah olehmu, hai talib. Talib itu istilah yang disebut untuk orang yang menuntut ilmu, makanya disebut talibul ilmi. Talibul ilmi, maka nama talib itu adalah orang yang menuntut, murid. Apa katanya? Bahwasanya tiada sah segala amal itu melainkan dengan niat. Itu dah tahu kita semua, kita udah paham. Apa guna niat? Guna niat itu hendak membedakan mana yang kebiasaan yang biasa dan mana ibadah. Jadi kalau ada orang dia tidak makan mulai dari subuh sampai maghrib, tapi tak pasang niat, hanya mau tidak makan, boleh jadi karena dia berobat, operasi mensyaratkan perut itu harus kosong dari makanan. Kalau tidak mungkin akan mengganggu operasi. Atau ada si dokter atau pengobat mengatakan untuk cepat kesembuhan tidak makan atau puasa. Seperti puasa tapi bukan puasa. Itu namanya adat kebiasaan. Tapi puasa itu sama juga dengan yang tadi. Tapi bedanya adalah niat. Satu tidak ada pahalanya, satu berpahalo karena niat. Itu harus dipahamkan. Udah itu lagi orang diet, dia hendak kurusan, ya, maka dia puasa. Nah ini juga kalau ada orang yang niatnya puasa lalu dapat faedah diet dia jadi kurus, itu bonus tujuan pertamanya itu adalah ibadah. Maka karena niat inilah yang membedakan amal kebiasaan dengan amal ibadah. Yang kedua bedanya niat dengan yang lain apa? Menentukan mana yang fardu, mana yang sunat. Sama-sama ibadah, tapi mana yang fardu, mana yang sunat. Bagi orang yang salat subuh tak berkunut, maka tak bisa kita bedakan mana qabliyah subuh, mana subuh. Ya, jikalau salat dia sendirian, tidak dijaharkannya, tidak dia mengambil sunat untuk mengeraskan bacaan di pagi hari. Kan 3 salat yang harus dinyaringkan tuh, maghrib, isya, subuh. Itu pun rakaat 1 dan 2. Selebihnya itu sir. Zuhur asar 1, 2, 3, 4 sir. Kalau maghrib 3-nya aja sir, 1, 2 jahar nyaring. Kalau isya 1, 2 jahar, 3, 4 nyaring. Kalau subuh 1, 2 nyaring, tak ada 3, 4 karena cuman 2 rakaat. Nah sekarang orang yang tak berpedoman memakai kunut sebagai salah satu tambahan ibadah sunnatun muakkadatun, itu dia salat qabliyah subuh sama dengan salat subuh sama, tak bisa dibedakan kalau dia salatnya tidak dijaharkannya, ya. Dia cukup ukuran telinga dah. Kalau ukuran telinga dia pun tidak dongah, maka salat itu tidak sah, ya. Karena ukuran cakapnya telinga. Nah sekarang sholatlah pula dia tetangganya itu dalam keadaan pesta, membunyikan keyboard. Atau ada orang sholat dekat mesin yang ribut, contoh macam di laut, tak kedongan walaupun dia berbisik. Itu namanya sudah di luar kebiasaan. Nama kajiannya itu uzur, bukan lagi kebiasaan. Kalau kebiasaan, biasa kalau berbisik dia kedongan. Karena mesin itu kuat tak kedongan, itu tak jadi dihukum. Maka ada di dalam hukum namanya uruf. Uruf itu kebiasaan.
Kalau kebiasaan satu kampung tuh menutup auratnya apa yang kita pakai nih, inilah pakaian yang ditunjukkan oleh Rasulullah tuh. Karena kebiasaan. Andai kata Rasulullah di 4 negeri ini, maaf, upu inilah upu pakaiannya, begitu dah itu, kebiasaan. Kebiasaan ya. Jadi Rasulullah itu cuma menggariskan menutup aurat. Menutup aurat. Tapi kalau ayat Quran, bacaan-bacaan salat itu petunjuknya udah ada secara qat'i, udah pasti, tak bisa dirombak-rombak. Harus bahasa Arab. Harus bahasa Arab. Tapi kalau pakaian, makanya nanti kalau sampai ke Jawa, pakaian model Jawa, yang penting nutup aurat. Sampai kang ke Amerika, pakaian Amerika, yang penting nutup aurat. Sampai kang ke budaya Melayu, pakaian tutup cara budaya Melayu, walaupun modelnya beda dengan Arab. Cuman bedonya gini, Nabi kita kan orang Arab. Kadangkala ada yang ambil terus adopsi apa yang dilakukan oleh orang Arab. Kalau orang Arab sekarang tak bisa pakai. Dulu pun sebelum ada petunjuk tak bisa pakai juga. Jadi patoknya bukan Arabnya, patoknya Islamnya. Contoh, Rasulullah sebelum sampai dakwah, pakaian orang jahiliyah itu, Arab jahiliyah itu parah. Maka di dalam Islam ada namanya hijab. Kalau tidak turun surah tentang hijab. Begitu. Dulu sampai, kenapa ada cerita masalah cadar? Itu tempat lintasan, maaf, orang dulu kalau dia hendak membuang hajat ke tandas, dia melewati rumahnya, pergi dia ke kaki bukit, apa malam hari, apa siang hari, di kaki bukit itulah dia buang air, pergi dia. Yang nakalnya pada saat itu, ada uang kurang kerjaan, duduk di lintasan perempuan hendak buang air. Jadi dengan menutup cadar tak diketahui siapa dia. Kalau hadis daripada Ummu Khalad, cadar itu sendiri pernah dilarang, dimarahkan oleh para sahabat. Cadar. Jadi ketika dia nak menjumpai Rasulullah, para sahabat tu marah sama dia. Kenapa kau menjumpai Rasulullah muka kau bercadar? Jadi rupanya bagi sahabat, cadar itu juga bukan satu yang wajib. Ya. Jadi pada saat itu apa sebabnya Ummu Khalad itu bercadar? Karena dia malu anak dia banyak wafat dalam perang, takut dia jadi bahan pergunjingan. Itu sepolan tuh. Kan cakap manusia ni kan apa? Anak udah tak ada tuh meninggal begini begitu. Tak tahan dia tutup muka pakai cadar. Jadi tak nampak. Itu kisah awalnya. Istri Rasulullah Aisyah radhiyallahu anha ketika melaksanakan ibadah di tanah haram, apakah umrah, apakah haji, ketika ihram itu tidak tutup muka. Kan istri Rasul kan istri yang perempuan yang istimewa. Memang khususon itu untuk cadar utama kepada para istri Rasul. Tapi kepada umat Nabi Muhammad, hukum cadar itu mubah. Kalau mendatangkan mudarat dia tak bercadar, maka wajib dia bercadar. Entah kan debu begitu tebal, entah bisa mendatangkan bahaya, entah pula kelakon manusia dah begitu rusak. Kalau nampak wajah sekarang dilakukannya dampak buruk kepada dia, maka itu hukum sudah wajib. Kalau dalam bab muamalah dan bab beribadah, itu cadar itu, bab muamalah, bab tarbiyah, itu boleh nampak. Jual beli harus nampak orang, biar jangan terjadi tipu daya. Siapa yang menjual, siapa yang membeli. Begitu. Bab taklim lagi, supaya tahu murid itu datang apa tidak. Begitu. Ada kajiannya seperti itu. Udah, kita balik cerita niat. Kita kutip seperti sabda Nabi, alhamdulillah, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Ini udah cukup populer. Di dalam kitab Al-Askar, andai kata Imam Nawawi, Yahya bin Sharaf An-Nawawi, daerah Nawa. Ini bukan yang tadi ya.
Itu tadi dari Nusantara. Ini memang orang Arab, daerah Nawa. Namanya Imam Nawawi juga. Imam Nawawi yang di Nusantara menikah. Imam Nawawi daerah Nawa, Yahya bin Sarab, tidak menikah sampai meninggal. Ulama sampai umur 45 tahun. Jadi ulama-ulama tuh ada dia memang tidak menempuh nikah dalam rangka supaya kualitas ibadah dia kepada Allah luar biasa dan kualitas ilmu dia luar biasa. Kenapa? Kalau menikah akan mengurangkan waktu dia ibadah kepada Allah. Jadi ibadah nikah aja. Dia mencari joki, otomatis ibarat kalau dia puasa sekarang, sementara mencari joki memerlukan tenaga yang lebih. Bantai puasa sunat aja. Atau malam dia tahajud, sementara maaf pasangannya tidak bersama sama dia. Andai kata dia belajar, dia punya anak, dia tidak membaca kitab, dipijak buat anak, dikoncing buat anak, dikuyak buat anak kitab-kitab. Karena nama budak kecil. Maka pertimbangannya begitu. Ada ulama itu dengan menikah dia membuka ilmu. Ada ulama itu dia katakan dengan menikah itu bisa mati ilmu, sebab khusus kepada rumah tangga aja. Jadi macam-macam persepsi. Ya, sudah. Innamal a'malu binniyat. Jadi kata Imam Nawawi, Yahya bin Syarab An-Nawawi dalam kitab Al-Askar. Dia walaupun begitu, dia kitab dia bosa-bosa. Imam Nawawi tadi ada namanya Majmu' Syarah Muhazzab. Jadi kalau orang sibuk nak mencari dalil fikih Syafi'i itu, jangan cari di kitab-kitab tipis. Carinya di kitab-kitab tebal yang banyak, yang berjilid. Ada yang kitab, kalau Al-Um itu kitab Indo, namanya itu kan Indo, ibu. Orang kalau anda memahamkan bahan ulasan kajian profesor, kalau dia masih SD tak bisa, karena pemikiran di dalam kitab Al-Um itu sudah nuklir, dan yang mengumpulkannya itu bukan Imam Syafi'i tapi murid-murid dia seperti Imam Al-Buhaiti, Imam Mapo, bukan dia. Jadi Imam Syafi'i itu dia mengajar gini, lalu murid itu nulis gitu, donganya guru tadi. Jadi setelah apa dikumpul nama kitab tu Al-Um, induk. Itu umun, omak. Jadi bukan omak lagi dicari dalil. Jadi orang yang kalau belum bisa punya kapasitas, orang kan kata, kenapalah mazhab Syafi'i ini tak mengkaji kitab Al-Um langsung? Tak bisa begitu nih. Kang kalau kita pahamkan sekarang, tak sampai kaji satu nyeleneh, tak sesuai. Karena ada macam contohnya, kita tengok khilafiyah perbedaan pendapat di dalam fikih. Kenapa Imam Syafi'i yang kita pilih? Mazhab tu banyak, cuman dalam perjalanan ada yang tak melanjutkan lagi, tak ada penerus generasi mazhab tu, maka hilang. Seperti mazhab Ahmad bin Hambal, sebetulnya dia tu mazhab yang apa ya, kalau maaf bahasa kasar pepatah Melayu, kerakap tumbuh di batu, hidup sogan mati tak mau. Mazhab Ambali tu agak keras. Lalu dibawa orang-orang yang mengaku sunnah tu, dia mengatakan dia sunnah. Belajar dia dari Timur Tengah, tamatan dia tu dari Mekah aja bacaan tu, dari Arab Saudi. Orang yang model yang mengalah-ngalahkan orang tu. Mengalah tu bukan yang elok, memusuhi je dia. Cerita sunnah, padahal sini udah ada mazhab. Bedolah standar Imam Syafi'i guru. Jadi fikih itu kadang banyak dibawa fikih Imam Ahmad bin Hambal. Jadi orang itulah yang akhirnya menimbulkan balik mazhab tu. Ya, datang satu kampung tu udah paham oh, dipaksanya subuh tak ada kunut kata dia kan, pendapat Hambali gitu, ada yang lain gitu ya. Cuman ditokan gitu. Dulu ada mazhab Al-Laisi, Abu Lais hilang. Ya, Abu Lais As-Samarqandi itu pakih itu. Ada mazhab Sufyan As-Sauri hilang. Ya, ada pendapat
mazhab Abu Daud Az-Zahiri hilang, tak ada yang melanjutkan. Maka yang tinggal yang terkenal 4 mazhab nih, karena terus dilanjutkan. Hanafi, Hambali, Maliki, Syafi'i. Ya, pertamanya itu kan Hanafi, kedua Maliki, ketiga Syafi'i, keempat Hambali. Runutannya begitu. Bukan sejatinya 4 tuh banyak mazhab dulu, banyak. Cuman dalam perjalanan timbul tenggelam, timbul tenggelam, timbul tenggelam. Ada yang tenggelam terus. Gitu. Makanya kalau kita tengok 1000 tahun lebih dah mazhab Syafi'i ini dah. Karena murid-murid atau menggali macam kita ni kan terus menggali. Kalau seandainya ada perbedaan pendapat, kita cari di mana titik terang lah. Begitu. Udah. Maka dikatakannya tidak sah segala amal melainkan dengan niat. Bukan lapas ya, bukan usalli atau nawaitu, bukan. Niat. Lapas itu ucapan mulut, sementara niat kojo hati. Itu sudah kita bahas dalam beberapa kesempatan yang lalu. Demikian juga tidak sah amal sembahyang, dia sebut sembahyang. Sembahyang itu tak salah. Jadi kadang-kala kan ada orang sibuk dengan pengertian, yang betul itu solat. Solat itu bahasa Arab. Kan memang dia Arab katanya. Udah pernah kita bahas yang lalu. Solat itu pun salah. Karena kalau hukum ta gonjong ta bulat, yang lalu kita pernah bahas, hukumnya kalau dimatikan dia tidak menjadi solat tapi solah. Bukan niat, niyah. Bukan zakat, zakah. Bukan taubat, taubah. Gitu kalau dia tidak betul-betul memakai standar bahasa Arab. Ini memakai standar tanggung-tanggung. Betul tu salat, mana pula dia tak sampan. Kalau tak sampan iyalah baru dibaca salat. Tapi kalau dia tak gonjong bulat dibaca solah. Itu kalau anda mengkritisi bahasa lah ya. Jadi sembahyang tu maksudnya salatnya orang Islam. Ya, solat orang Islam tu. Walaupun agama lain memakai sembahyang juga sama dengan istilah Tuhan. Agama lain memakai kata Tuhan, ya Tuhanku. Kenapa dikasih ha? Untuk membedakan dengan Tuhan. Ini kan hambo, Tuhan. Yang di atas Tuhan, Tuhan namanya gitu. Gitu. Tuhan, ya Tuhanku, di atas manusia tadi. Karena niat itu suatu rukun sembahyang. Udah paham kita rukun 13. Salah satunya nih niat. Itu yang diulas oleh Hajjah Fatimah binti Arsad Al-Banjari. Adapun hakikat niat itu yaitu qasdus syai'i muqtarinan bi fi'lih. Artinya hakikat niat menuju sesuatu halnya berbarengan dengan perbuatannya. Kalau kita ini kan niat waktu ngangkat takbir itu kan urfiyah gitu. Asal dapat aja dalam huruf Allahu Akbar, alif lam lam ha, alif kabbara itu. Asal dapat kita meletakkan niat dalam satu huruf itu saja, udah salah niat. Karena sebetulnya ada juga niat itu tauzi'iyah, dia disuku-sukukan. Di A masuk apa, di lam masuk apa, lam ha, itu alif kaf bara, ada tuh tauzi'iyah. Ada dikekalkan lagi. Di ketika dia baca Allahu Akbar sampai bar tuh, dia harus semua tuh dikekalkan yang niat dari alif sampai ra. Kalau kita tu dapat aju alif tu dah pasang niat, udah dia lah tu dah. Itu arfiahnya tu. Karena yang lain tu menyulitkan. Makanya yang paling penting dalam solat tu, tengok kalau wajib 3. Wajib usolli fardal maghribi, habis tu dah. Sengaja kau solat maghrib, udah itu yang wajib niat tu. Yang lain tu cuma tambahan saja. 4 rakaat kah, 3 rakaat kah, 2 rakaat kah. Kalau kita bermakmum, berimam, tambahkan kata imamannya, tambahkan kata makmumannya. Imam tidak wajib, tapi kalau dia tidak pasang niat untuk berjamaah, pahala berjamaah tak dapat, solatnya sah. Makmum wajib dia pasang niat makmuman untuk berjamaah. Begitu. Kalau imam tidak.
Imam tuh diikut, makanya kalau kita masbuk ini kan sebetulnya kan makmum. Baik. Hah? Jumat pula imam tak berniat. Jumat tak sah, wajib berniat imaman. Bedo imam, karena memang Jumat tuh syaratnya ada. Ini nanti kan dibahas di sini. Jadi kalau Jumat wajib pasang niat imaman. Tapi kalau sholat biasa tak pasang dia niat imaman, sholat tetap sah, tapi pahala sendiri dia. Makmum tidak sah kalau tandanya dia tidak memasang niat makmuman. Begitu, itu bedonya. Ya. Terjadinya jamaah itu karena ada makmum. Imam kalau sholat biasa tidak disyaratkan, tapi kalau Jumat wajib disyaratkan. Itu, ya, dah. Maka apabila terkemudian atau terdahulu perbuatannya daripada yang dituju, maka tidak sah niatnya. Sebelum pasang niat itu namanya azam, namanya tekad. Buduk dah nih, kalau nak sholat aku, itu namanya bukan niat, namanya azam. Buduk cuci tangan. Kan orang kan berdebat, udah ndak berwuduk tu pasti sholat dia tu. Boleh jadi dia kan habiskan berwuduk, ada pula nak minum dia dulu, berarti kan tidak langsung sholat. Ada pula orang macam bulan puasa, ketika dia habis wuduk nunggu buka dulu makan, kan juga langsung tidak sholat. Kalau dia kata berwuduk langsung sholat, kalau tertengahi perbuatannya berarti tidak sholat dia. Makanya dalam Syafi'i dia itu harus disebut qasdus syai' muqtarinan bi fi'li, bebarengan dengan berbuat. Bedo kalau puasa. Kalau puasa malamnya saja sudah cukup. Karena susah sekali ketika di situ fajar shadiq keluar, azan subuh langsung pasang niat, susah. Karena boleh jadi waktu sahur ada yang langsung tertidur. Ya, makanya dia malamnya mulai azan maghrib, ya kan udah mulai masuk malam, bisa langsung setelah dia membaca doa selesai daripada berbuka, Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin, bisa langsung dibacanya nawaitu sauma ghadin, karena udah masuk malam. Ya, Bisa juga bagi dilakukannya puasanya ya. Iya. Jauh tempang niat dengan Jauh sekali, dikecualikan puasa. Kalau yang lain wajib muqtarinan bi fi'lihi. Seperti haji lah, ketika pasang ihram. Wah, ya kan? Hendak pasang dia nawaitul hajjah gitu. Wal umrata bisa. Atau umrah saja, nawaitul umrata gitu. Lillahi ta'ala. niatnya ada tempat masing-masing. Ada mahalluha, ada tempatnya. Jadi Ada ada tempat. budak apa Ustaz? Masalah khotib yang datang dari luar, diwajibkan dia berniat pada student tinggal di tempat ini datang itu. Iya. Barulah sah Jumat. Betul. Dua kedua macam itu. Betul gitu. Jadi kota apa lagi dia yang kita undang di ya luar di desa gitu, bab datang kita ada berniat student dan macam mana lagi itu. Iya. Jadi saya pendapat aku harus itu apa nama tu dekat kita harus berani membilangkan kepada orang yang datang. Iya. Apa gara itu rusak awak kan? Iya. Aku ada bilang itu. Iya. Iya. Aku dulu tak puan orang lain. Di kampung tuh tak pernah. Dia aja lah berputar. Iyo. Contohnya yang sekarang masih pakai adalah Kampung Panjang. Iyo. Kampung Panjang tak ada orang lain. Itu aja putar. Orang kampung tuh lah, lobe-lobe kampung tuh. Orang Kampung Panjang, Desa Padang Genting, itu aja. Begini, semalam itu kami membahas juga tentang pekau itu dengan Ustadz Jalaluddin Ilyas, itu kan paham kitab juga. Syarat dikatakan balad atau koryah gitu dulu, balad atau koryah, kampung atau negeri itu apa? Itu dibahas. Rupanya meluas cerita kami. Meluas itu begini, kalau dulu kampung cukup
administrasi kampung tuh, kepala desanya di situ, semua udah cukup. Kalau sekarang tak bisa, harus dia kabupaten kata dia. Kenapa begitu? Begini, KTP tidak ada desa bisa mengeluarkan. Dia harus ke Capil, dan Capil itu sekop kabupaten. Maka dia bahas masalah Korea atau Balat, mana kampung kau nak batu bara. Meluas cerita kami semalam tu, tidak upos sekarang, upos dulu lagi. Kalau dulu tu cukup desa saja, sekarang sudah meluas karena dia masuk bab kabupaten. Karena dulu satu desa tu dah mencukupkan dia, tak kemana-mana lagi. Mencari joki di situ, hidup di situ, apa semua. Kalau sekarang, makanya orang kalau keluar dari desa itu namanya kayak mandah dan cari joki. Kalau sekarang nih masih skop kabupaten, dia masih putaran dia tuh. Kenapa? Di situ masuk Capil, itu ya. Masuk masalah surat menyurat. Dulu syarat desa tuh situ ada pajaknya pokan-pokan walau seminggu. Dulu kan ada desa. Tiap desa kan ada pekanan. Macam Simpang Siadam dulu, pokan Selasa. Macam Simpang Dolok, pokan Minggu, pokan Ahad. Kan gitu ya. Pokan ini, pokan itu. Ada pajaknya. Tapi itu dulu cukup pada saat itu di situ. Tapi sekarang rupanya kajian desa sekarang tak bisa klop desa sekarang aja. Dulu memang disyaratkan tuh niat mustautin itu, karena dia udah di luar daripada desa dia. Macam saya lah, bukan desa lagi, lewat kecamatan. Saya kecamatan Talawi, ya, kecamatan Talawi, Padang Genting. Yang saya lewat nih ke sini ya, desa Simpang Dolok, desa Empat Negeri, kecamatan dan lain. Itu yang bagian-bagian Batak itu tak tahu saya itu. Itu apa tuh? Kecamatan apa? Desa apa tuh? Perdomuan Pak. Udah berapa tempat saya lewatkan. Jadi maksudnya kalau begitu, itulah saya ungkapkan tempo hari. Nawa itu aku berniat apa nih? Istautanah, istautanah, mustautin. Jadi istautanah yastautinu, istiutunan apa? Istaf'ala yastafilu istif'alan, istautanan. Nah, itu. Jadi mustautin itu an astautina. Aku berniat ondak tinggal di kampung tuh. Iya, di situ. Mustautin tuh aku ondak tinggal di kampung tuh. Barulah dia tuh masuk. Ada yang begitu mensyaratkan. Ya, tapi kan dia pasang niat. Anda cerita nih menggugurkan yang namanya syarat tadi, Pak. Kalau tidak gimana? Memang kalau Bapak Cito kaji menoko lah tidak. Ya kan? Karena habis sudah selesai kalau tidak di kampung itu dia tinggal. Pindah balik dia. Hanya. Tetapi itu lebih baik kalau timbang tak pasang terus. Uang tak ada niat dia hendak mustautin. Ya tapi tak sah pula Jumat uang dia bukan uang negara itu. Itu masalah. Tapi tadi Pak Ustaz bilang tadi hendak tinggal di kecamatan Batubara, di Kabupaten Batubara, apa tidak kampung dia? Nah itu kan tempo hari kami duduk beragam membahas masalah mustautin nih. Jadi maksudnya tidak memperkecil ruangan. Harus memperbesar iya. wilayah dan untuk menambah ilmu. Iya, karena begini juga. Iya. Misalnya berpujian. Misalnya kita nak pergi Medan. Tak ada kita berniat untuk musafir. Sapar. Nama itu safara. Jadi sampai ke Medan, tak niat alim mati cuma kosara. Niat musafir tak ada. Jadi kata ada yang bilang kan niat musafir itu apabila kita meninggalkan desa kita kata ya. Baru situ pasang niat kata ya. Yang kita nak musafir tu. Barulah berlaku kata jangan kau Sarawak kata dia. Kalau tak niat apa pula kayo kata. Jadi manalah betul. Bismillahirrahmanirrahim. Tentang meletakkan niat yang jadi masalah, Saudara. Kalau dalam fikih Syafi'i kan qasdus syai' muqtarinan bi fi'lihi.
Ketika dia di situ, mana batas tapal desa, di situ pasang niat. Iya, Karena bebarengan. Iya. Nah, tetapi ada yang dia melibas umum. Kau nak pergi ke Medan, kan memang niat kau nak pergi. Ketika kau udah menyusun baju apa semua, niat kau udah nak pergi dah tu. Itu jadi begitu meluas juga cerita tadi. Apa bisa begitu? Nah, kalau ditengok daripada persepsi yang pertama, tidak bisa. Tapi kalau ditengok daripada kojo puasa, karena menyulitkan karang, ibarat sekarang naik motor, dia nak melepaskan tapal desa, tertidur dia. Tertidur dia motor. Ni sekarang tapal batas desa. Kalau panjang diolik pada pasang niat dah. Iya, tapal batas desa dia. Orang penting kau sampai desa panjang. Kalau dia ngerti tapal batas desa, kalau lewat pula atau sebelum dia mana tahu aku bukan orang desa atau. Jadi kalau dipandang daripada cerita puasa, asal dia itu masih dalam ruang lingkup itu, seperti puasa itu kan malam ya kan? Dalam ruang lingkup dia ndak apa nama tadi? Ndak berangkat. Disusun baju apa semua, itu boleh tiket apa. Karena ada juga cerita niat. Apakah memang harus dalam perkara bab mubah ni harus niat gitu. Yang dikatakan sapar bepergian itu kan perbuatan. Tapi perbuatannya mengantar dia ke sana. Bepergian dia pindah dari satu tempat ke tempat lain. Ini makanya kajian niat nih. Ada dia itu yang bab wajib niat. Ada yang bab sunat niat. Ada dia yang bab mubah niat. Itu yang wajib niat ini tadi, itulah cerita tentang masalah mustautin tadi. Nah, kalau bepergian anjuran sunat niat saja. Kalau dia buat begitu, istilahnya pengakuannya klop lah tuh. Dia bepergian. Karena dari petunjuk-petunjuk yang lain, innamal a'malu biniat. Karena dia cerita musafir, dia musafir harus berniat. Tapi apakah di sini memang apa nama bahasa itu wajib gitu? Ataukah hanya anjuran sifatnya sunat? Maka jawabannya ditinjau daripada persepsi pertama tentang qasdus syai' muqtarinan bi fi'li, mengojokan sesuatu berbarengan dengan berbuatnya, maka di sini wajib. Tapi tengok harus berbarengan, berbuat. Ini bahasa berbuat ini, berfi'li. Uang menyusun baju nak berbuat pergi tak? Mungkin belum tentu. Ya kan? Boleh jadi menyusun baju nak meletakkan di dalam lemari. Orang mandi berbuat nak pergi tak? Belum tentu kok. Gitu. Jadi orang yang hendak mengocikkan ruang lingkup, dia harus memang tapal batas desa tu dia harus pasang niat. Tapi orang yang dia memperluas pemahaman, dia katakan begini, asal berbuat hendak pergi, udah nak pergi dah tak niat. Asal ada gorak dalam hati, aku pergi ni. Tahu tak jadi pergi. Itu yang ya, itu cito yang tadi tuh, cito yang kalau niat botol pasti bergorak. Iya. Anda apa nama ni? Ada pas-pas betul ada begitu. Karena fikih Syafi'i, fikih Syafi'i ini pun ulama-ulama basah dia ada juga berbeda pendapat. Seperti Ibnu Hajar Al-Haytami dengan Imam Ramli. Itu beda pendapat. Contoh, apa bisa menyatukan amalan sunat dengan wajib? Menurut Imam Ramli boleh. Menurut Ibnu Hajar tak boleh. Ulama tu. Maksudnya gini, ada orang puasa 6 hari bulan Syawal. Kan ada tu, sunat kan? Ada orang tinggal bulan Ramadan 6 hari juga. Menurut Ibnu Hajar, innamal a'malu biniat. Apa kau niatkan itu yang jadi amalah. Kalau yang wajib, yang sunat sunat. Tapi Imam Ramli tidak. Bisa. Imam Ramli itu pendapat.
Kau puasa Ramadan anamai karena berketepatan anamai di bulan Syawal, dapatlah pahala sunat Syawal. Pahalanya, pengojonnya tetap kodoan. Karena itu yang diutamakan. Ulama saja sekaliber Imam Syafi'i Koci, yang Imam Ramli itu digelar Asy-Syafi'i Shaghir. Imam Syafi'i Koci berbeda pendapat. Jadi tentang yang menguatkan tadi, kalau pendapat yang satu ngatuan asal udah gorak, piklihi, nyusun baju memang tak putus, tak pergi. Kang begini, ini cito jamak kosor ya. Di dalam kitab At-Taqriratus Sadida fil Masailil Mufidah. Mana baik jamak kosor apa tidak? Menurut kitab tu baik tidak jamak kosor. Bepogian tu baik tidak jamak kosor. Kaedahnya apa? Makana aksara fi'lan kana aksara fadlan. Mano banyak kojo banyak pahala. Kalau kita kosor berarti 4 rakaat jadi 2, sikit kojo. Kecuali dia seorang guru atau seorang pemimpin, hendak mengajar bawahannya, boleh dia jamak kosor supaya tahu orang tu bahwasanya amalan itu ada. Apabila ada bagi kita, apabila kita tidak kita kojokan, kita sombong sama Allah. Oh itu jangan Pak, jangan bawa saya tidak berani. Saya tak berani menisbahkan bahasa itu dengan almarhum. Karena hadis itu zalika takhfifu minallah itu sekarang sudah dibahas. Kenapa meninggalkan amaliyah yang sifatnya seperti itu langsung mencap sombong? Itu kan pilihan. Kau anda ambil, kau tidak. Ini kitab At-Taqriratus Sadida. Saya almarhum tak hidup. Kalau hidup saya akan konfirmasi langsung kuma dia. Saya tak berani begitu. Wah, entah kadang kita ni salah donga, entah apa. Salahkan aja telinga kita. Saya punya kitab namanya At-Taqriratus Sadida fil Masailil Mufidah. Jadi suruh timbang antara memilih sama tidak. Ada tempat-tempat memang jamak kosor seperti uang wukuf di Arafah memang harus lakukan itu. Itu ada petunjuk. Jadi masalah apa nama tadi? Sombong. Kalau apa? Mudah sekali menghukum sombong. Itu lagi masalah orang ini, masalah orang habis salat. Apabila dia tak berdoa dari itu dia enggak sombong. Iya, itu kan begini. Ba'da shalah itu anjuran. Salah satu doa yang dikabulkan. Sombong itu apa pengertian syariat? Batarul haq wa khamtun nas. Menolak kebenaran dan menyepelekan manusia, itulah sombong. Menolak kebenaran betul tuh, diajak salat atau anda, dan menyepelekan manusia, itu sombong. Kalau amalia sunat kagang itu anjuran, cuman menyalahkan orang tidak juga baik. Jadi balik saya nganggap Ustadz Suhairi Abdul Karim itu guru saya tuh. Dia orang senior, dia paham banyak kitab, orang cerdas, almarhum semua. Allah melapangkan kuburannya. Tapi pendapat itu jangan diadu sama saya karena saya pun belajar juga tentang itu. Tentang masalah salat sunat itu kalau ada jamak qasar tak nak ngambil sombong kita enggak berani saya katakan itu sombong. Karena bagi uang-uang yang memang lambat cara dia menangkap, dia tetap akan melakukan salat sempurna. Ikmal dia. Ya. Itu pilihan. Jamak qasar itu pilihan. Pilihan kau nak kau pilih, tidak. Kalau begitulah bahasanya, uang tak yang melakukan rawatib itu juga sombong. Karena Allah nganjurkan. Uang yang tak puasa Senin Kamis itu juga sombong. Jadi luas jadi kan. Pokok ya kan jadi gitu jadi ya. Nah sama, bukan wajib. Jamak qasar itu tak wajib. Jamak qasar tak wajib. Iya mempermudah. Kalau kaidah fikih itu makana aksara fi'lan kana aksara fadlan. Banyak kau buat banyak pahala kau. Makanya kalau salat sunat witir, dalam sini kan juga dibahas. Itu lebih baik 3 rakaat 2 salam ketimbang 3 rakaat 1 salam.
Karena kenapa 2 kali dia niat? Kan berlebih kojonya, tahiyat dia 2 kali yang akhir. Makanya kalau yang pertama usolli sunatan minal witri. Kriminal ya. Minal. Yang kedua baru usolli sunatal witri. Itu. Yang satu 2, yang satu 1. Minal witri. Itu baru pas. Ini dalam kitab ini bahas juga. Udah azan belum? Udah. Oh udah sampai situ aja lah. Kang. Iya. Sekian sampai situ. Semoga Allah Ta'ala memberkahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak pada azan. Komat aja. Komat aja.